Sejarah Sohoki, awal kehidupan dan pendidikan. Sohoki lahir pada 17 Desember 1942 di Jakarta, Indonesia, dari keluarga Tionghoa. Ia tumbuh dalam suasana pasca perang, di mana Indonesia sedang melalui masa perjuangan kemerdekaan. Sesuai hari kelahirannya yang diwarnai dengan keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Di tengah Perang Dunia Kedua, hal itu menjadi pertanda terhadap jalan hidupnya sendiri. Apakah ia akan melakukan peperangan pula? Peperangan terhadap tidak kesewenang-wenangan dan ketidakadilan misalnya? Jawabannya adalah iya. Anak keempat dari pasangan So Lipit dan Nio Ho-an, masa kecil Gi dijalani dalam sebuah kawasan yang kumuh, penuh sesak dan becak juga pedagang jalanan. Ibunya sejak Gi masih kecil tak pernah lupa memberinya peringatan agar tak terlalu menjalin pertemanan dekat dengan anak-anak kampung. Sebab ibunya tahu betul bagaimana tidak idealnya lingkungan tersebut bagi perkembangan anak-anaknya. Meskipun keluarganya bukanlah termasuk dalam keluarga yang kaya raya, bahkan dapat dikatakan kelas menengah ke bawah, namun begitu, Gi mendapatkan teman dan tetangga dekat mereka yang miskin. Sama-sama miskin, keluarga Sohoki berbeda dengan yang lain. Terlihat dari bagaimana keluarganya tidak begitu memikirkan persoalan makan dan minum. Sementara keluarga lain sibuk memikirkan persoalan makan saja. Sohoki tetaplah Sohoki yang ditempatkan dimanapun tetap menjadi berlian meski diselokan busuk sekalipun. Di tengah lingkungan kumuh, ia tetap giat belajar hingga menjadi pejuang kemanusiaan yang tangguh. Perjalanan intelektual Gi dimulai ketika rezim Soekarno. Menurutnya, ketika sebuah rezim kekuasaan tersebut telah begitu parah, misalnya sang pemimpin asik bersenang-senang dengan para selirnya, korupsi merajalela dilakukan oleh para pembantunya, sedangkan rakyat menderita kelaparan, Sohoki berpendapat rezim seperti itu perlu diturunkan dengan jalan apapun termasuk dengan politik dan kekerasan. Kekuasaan Soekarno sudah tak layak untuk dipertahankan. Kekuasaan yang menurutnya tirani, otoriter, dan banyak praktik KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Serta kepribadian Soekarno sendiri yang kurang bermoral dalam urusan percintaan dan perempuan di tengah-tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang kritis. Oleh sebab itu, Sohoki menentang kekuasaan Soekarno melalui berbagai jalan. Di beberapa surat kabar, ia juga menyerukan semangat perjuangannya, yang dimana ia membuka lewat tulisannya tersebut. Ia mampu membuka mata masyarakat betapa bobroknya pemerintahan Soekarno kala itu. Sohoki menunjukkan minat awal pada literatur dan filsafat. Sohoki menjalani pendidikannya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Selama masa mahasiswa, ia aktif dalam kegiatan mahasiswa dan terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap rezim Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno. Ia adalah anggota dari Pusat Perhimpunan Indonesia yang menjadi pusat pemikiran kritis terhadap pemerintahan Soekarno. Sohoki dikenal karena pemikiran yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Buku harian pribadinya yang dijadikan buku berjudul Catatan Seorang Demonstran menggambarkan pandangan dan pemikirannya tentang politik, sosial, dan kehidupan sehari-hari di Indonesia pada masa itu. Buku ini kemudian menjadi terkenal dan dihargai sebagai karya yang menggambarkan semangat kritis dan idealisme generasi muda pada masa itu. Sohoki juga terlibat dalam aktivitas sosial dan kebudayaan. Ia merupakan salah satu pendiri Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang berupaya memajukan seni dan kebudayaan Indonesia. Namun, Lekra kemudian dilarang oleh pemerintah Orde Lama karena dianggap terlalu kritis. Sohoki meninggal pada usia yang sangat muda. Sohoki meninggal dunia pada 16 Desember 1969, hanya satu hari sebelum ulang tahunnya yang ke-27 tahun. Kematian Sohoki masih menyimpan misteri dan kontroversi. Beberapa berpendapat bahwa kematiannya terkait dengan aktivitas politiknya, sementara yang lain berpendapat bahwa ia meninggal karena kelelahan dan sakit paru-paru. Warisan dan pengaruh Sohoki dikenang sebagai simbol semangat kritis dan idealisme generasi muda Indonesia pada masanya. Buku hariannya dan tulisannya menjadi warisan berharga yang memberikan wawasan tentang pemikirannya dan kondisi sosial politik Indonesia pada era 1960-an. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh yang memberikan inspirasi bagi gerakan mahasiswa dan pemikir-pemikir muda di Indonesia. Meskipun hidupnya singkat, Sohoki terus dihormati dan diingat dalam sejarah Indonesia sebagai sosok yang berani, kritis, dan penuh semangat untuk perubahan. Semoga akan terus ada Sohoki baru dan akan terus berlipat ganda. Selanjutnya, kita mau bahas konten sejarah atau edukasi apa lagi? Kalau kalian punya saran, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten sejarah dan edukasi selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua.